Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para peserta kajian Ahad pagi dimanapun berada yang bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini. Sudah selesailah janji saya beberapa waktu yang lalu selalu ditanyakan tentang sholat Jum'ah. Ya. Dalam penyusunan selalu saya katakan nanti akan kami keluarkan brosur tentang sholat Jum'ah yang terakhir. Nah, inilah sholat Jum'ah yang kemarin yang ketiga, kali ini sholat Jum'ah yang keempat dan terakhir. Mudah-mudahan dengan brosur yang saya keluarkan hari ini sudah cukup jelas bapak-bapak dan saudara-saudara atau ibu-ibu dimanapun juga. Saya rasa tidak perlu membahas-bahas lagi tentang sholat Jum'ah. Ini sudah diterangkan dengan jelas berdasarkan hadis-hadis yang cukup banyak. Diterangkan bahwa sholat Jum'ah itu wajib. Yang tidak wajib wanita, musafir, ya, orang sakit, anak-anak, dari siat itu aja. Kalau anak-anak dimasukkan, itu anak-anak itu tidak hanya tidak wajib sholat Jum'ah, sholat-sholat yang lain pun tidak wajib juga. Anak-anak itu ya, karena hukum itu dikenakan kepada orang mukallaf. Ya, itu pun dengan catatan orang itu sehat akalnya. Maka pada awal tadi sudah dijelaskan ya, bahwa sholat Jum'ah itu wajib, dasarnya surat Jum'ah. Jadi Al-Quran sholat Jum'ah ya, wajib, tidak diterangkan itu laki atau perempuan, tapi yang merasa dirinya beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum kuntum ta'lamun. Jum'ah ayat 9. Ya. Kemudian hadis yang nomor 1 diterangkan juga oleh Umar ini. Di situ diterangkan dari Umar bin Khattab. Qala sholatus safar rakaatan wal jumu'atu rakaatani wal aidu rakaatani tamamun ghairu qasrin ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini diperhatikan ini dari Umar bin Khattab. Dia berkata, sholat safar itu 2 rakaat, sholat Idul Adha 2 rakaat, sholat Jum'ah, nah ini yang sekarang dibahas itu ya, sholat Jum'ah 2 rakaat. Semua tadi telah sempurna, bukan karena dikosor atau diringkas. Ya, ini dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholat Jum'ah itu 2 rakaat, bukan karena dikosor. Dan tidak ada keterangan sholat Jum'ah sebagai bukan sholat zuhur, nggak ada. Itu hanya pendapat-pendapat. Nah, dari pendapat-pendapat tadi sudah diterangkan tentang kelemahan, kedhaifan hadis-hadisnya. Maka pada penutup ini sudah diterangkan dengan demikian. Jadilah ayat tersebut menaksiskan hadis-hadis yang memuat keterangan menggugurkan kewajiban sholat Jum'ah bagi perempuan, bagi anak-anak, bagi orang sakit, bagi musafir, dan penduduk pelosok pegunungan. Ya, ini hujah yang paling kuat. Walaupun selalu menjadi pembicaraan bagi orang yang menolak. Ya, memang orang yang menolak ya selalu perbincangan. Maka wallahu alam. Nah, di sini sudah kami kemukakan tentang hukum sholat Jum'ah. Ya, Jum'ah itu ya. Sedangkan di sini sholat Jumat
itu wajib bagi tiap-tiap orang mukallaf, di halaman pertama ya, dan sah dikerjakan oleh satu orang, artinya tidak berjamaah. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdullah bin Abbas dalam Kanzul Ummah halaman 46 dan Al-Manar juz 8 halaman 26. Dawud bin Adhiri, Kusairi, Hasan bin Soleh, dan disepakati pula oleh Imam Ahmad, Muhammad Syakir, dan takhliknya, komentarnya terhadap kitab Al-Muhalla karangan Ibnu Hazm Al-Andalusi juz 5 halaman 46. Ya, tadi sudah diterangkan dengan dalil-dalilnya yang melemahkan, yang menggugurkan sholat Jumat tadi bagi 5 golongan termasuk anak-anak. Tapi yang lain menolak, tidak bisa menggugurkan. Padahal ini dasarnya Al-Quran kok digugurkan. Jadi yang menggugurkan itu juga ayat-ayat yang lain. Atau paling tidak hadis-hadisnya ya sahih. Ternyata telah diteliti oleh ahli hadis betul, banyak kelemahan-kelemahan yang berangkat tentang yang menggugurkan kewajiban sholat Jumat tadi, ya, bagi wanita, bagi anak-anak, bagi musafir, ya, bagi hamba sahaya itu gugur. Nah ini nanti bisa dibaca ulang dan bisa direnungkan, sehingga dengan brosur tentang sholat Jumat yang keempat atau yang terakhir ini mudah-mudahan sudah tidak ada perbincangan lagi tentang sholat Jumat, ya, tinggal melihat brosur-brosurnya yang sudah dicantumkan oleh yang sudah kami terangkan sejak dari brosur yang pertama, ketiga, ini yang terakhir, dan yang keempat ini yang terakhir. Mudah-mudahan sudah tidak ada masalah lagi kalau nanti saudara mau bicara tentang sholat Jumat, hukumnya sholat Jumat, buka aja brosurnya, dicermati, dibaca dengan pelan-pelan, diresapi dalam hatinya. Adapun ada perbedaan pendapat, semua tadi pendapat sudah kan. Nah, ada ini tidak memungkiri dan tidak menolak pendapat itu. Semua pendapat itu bisa ditolak, bisa diterima. Tapi kalau kita mau menolak, harus ada dasar penolakannya. Kalau kita menerima juga harus dasar penerimaan. Dan menjadi kebiasaan dalam masjid kita ini, ya, kalau itu pendapat kita menghargai pendapat yang dipegang teguh, pendapat yang mempunyai dasar yang lebih kuat. Sebab pendapat itu harus mempunyai dasar, punya alasan apa. Ya. Dan benar diterangkan di sini bahwa pendapat di atas mempunyai pendukung, hal pembela dengan dalil-dalil yang tidak dapat dipertemukan kembali. Nah ini masing-masing berpendapat tidak bisa dikompromikan, ya sudah. Kalau sudah tidak ada, ya sudah tidak bisa dipertemukan, ya sudah pegang teguh dengan pendapat-pendapatnya, ya, ambil menanya pada hatinya, istafti qalbak, tanya pada hatimu. Di antara pendapat-pendapat itu mana yang alasan pendapat itu yang paling kuat. Kalau kesimpulan yang berpendapat sholat Jumat itu wajib tadi berdasarkan hadis Umar bin Khattab tadi, ya, dan sholat Jumat itu memang hanya 2 rakaat, tak pernah ada sholat Jumat 4 rakaat, ya, hanya 2 rakaat. Itu di rumah sebelum hijrah. Tapi pelaksanaan pertama laksanakan setelah ada sahabat yang hijrah ke Madinah tadi yang pertama kali, ya, itu ngimami sholat jamaah, sholat Jumat, jamaah sholat Jumat, ya, pertama kali. Ya, tapi sebenarnya perintah sudah sejak di Mekah Nabi sudah perintahkan sholat Jumat, itu hanya pelaksanaannya belum bisa dilaksanakan ketika di Mekah tadi diterangkan karena gangguan orang kafir. Tapi setelah hijrah ke Madinah, bahkan Nabi sebelum datang di Madinah, pelaksanaan sholat Jumat sudah dilaksanakan oleh
seorang sahabat yang mengimaminya, gitu ya. Ya, pada saat itulah sampai sekarang. Nah, maka mudah-mudahan dalam hal ini tidak menjadi perdebatan lagi. Nah, yang tetap pegang tuh kalau udah sholat Jumat, sholat duhur ya silahkan. Tapi kalau Jumat itu tetap sholat Jumat, walaupun sakit, walaupun musafir, walaupun kalau bisa berjamaah, memang yang lebih afdol sholat wajib itu berjamaah. Bahkan diterangkan nilainya lebih 27 kali, 20 derajat daripada sholat sendirian. Nah, tentu orang yang mengerti tentu mengambil untuk berjamaah tadi. Namun bagi orang musafir, orang sakit, berat untuk melaksanakan, apalagi seorang sakit, diopnam di rumah sakit, sudah masih dipakai impus, dipakai selang-selang dan sebagainya. Bagaimana untuk bisa melaksanakan sholat jamaah? Apa sholat duhur lah di sini yang berbeda. Yang seperti itu baru sholat Jumat tapi sendirian boleh, ya, tidak sholat duhur. Karena hari Jumat itu tidak ada sholat duhur kan, adanya sholat Jumat. Nah, satu contoh lagi lebih jelas. Ketika muadzin menyerukan, ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diperintahnya kan setelah itu adzan itu hayya 'alas shalah. Tapi diperintahkan oleh Nabi jangan mengucapkan hayya 'alas shalah, tapi shollu fi buyutikum. Salatlah kamu di rumahmu. Ya. Dalam keadaan hujan, ya kebetulan itu hari Jumat. Ya, kebetulan itu hari Jumat. Coba dibaca lagi hadisnya itu, ya lebih jelas itu. Nabi tidak mau menyusahkan. Ya, halaman 3. Qala Ibnu Abbasin li muadzinihi fi yaumin matirin idza qulta asyhadu anna Muhammadan Rasulullah fala taqul hayya 'alas shalah qul sallu fi buyutikum faka'annan nasa istangkaru qala fa'alahu man huwa khairun minni yakni nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Innal jumu'ata azmatun wa inni karihtu an ukhrijakum fatamshuna fittini wattahadi. Ibnu Abbas berkata kepada muadzinnya pada waktu hujan, apabila engkau selesai mengucapkan perkataan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangan melanjutkan mengucapkan hayya 'alas shalah, tetapi ucapkanlah shollu fi buyutikum. Salatlah kamu sekalian di rumahmu masing-masing. Ibnu Abbas mengatakan seolah-olah orang-orang itu memungkiri pada perkataan tadi. Selanjutnya Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya orang yang lebih baik daripadaku ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah bersabda bahwasanya salat Jumat itu azmah, hukum asal, dan aku tidak senang menyusahkan kamu sekalian supaya kamu sekalian berjalan di lumpur dan becek. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Imam Bukhari dalam Sahihnya juz 2 halaman 6, Imam Muslim dalam kitab Sahihnya juz 1 halaman 485, Imam Ibnu Majah dalam Sunannya juz 1 halaman 302, Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya juz 1 halaman 280, dan di dalam riwayat Imam Muslim yang lain disebutkan bahwa Ibnu Abbas menyuruh muadzinnya itu di hari Jumat yang kebetulan hujan seperti keterangan hadis tersebut. Innal jum'ata azmatun. Tapi kita mengatakan innal jum'ata azmatun. Sebenarnya Jumat itu azimah, hukum asal, ya. Bukan karena diringkas, bukan karena musafir, bukan, ini diterangkan di situ, ya. Sholat Jumat itu adalah azimah, hukum asal. Sholat Jumat itu adalah hukum asal. Ya. Mengapa Nabi memerintahkan begitu? Nabi menerangkan, aku tidak senang menyusahkan kamu sekalian supaya kamu
sekalian berjalan di lumpur yang becek. Karena hujan dan deras, nah kalau hujan itu akhirnya ya, tanahnya berlumpur, apalagi di sana kan padang pasir kan ya, kalau banjir ya begitulah. Nah kalau itu nanti hayya 'alas shalah, mereka berdatangan ke masjid kan susah karena tanahnya berlumpur becek tadi. Maka Nabi perintahkan shollu fi buyutikum, sholatlah di rumahmu, padahal itu hari Jumat. Shollu fi buyutikum itu kok shollu di buyutikum itu bukan berarti gantilah sholat Jumatmu di rumah dengan sholat duhur. Oh itu sholatnya sholat Jumat, mestinya panggilannya setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah harusnya hayya 'alas shalah, ya hayya 'alas shalah adzan Jumat ini. Tapi diperintahkan oleh Rasulullah, shollu fi buyutikum, sholatlah di rumahmu masing-masing. Lah kalau di rumah bagaimana? Siapa khotibnya? Siapa imamnya? Kalau orang yang di rumah, ya kebetulan dia semua sendiri, ya semua sendiri. Kemudian anggota keluarganya banyak, ya mungkin bisa sholat jamaah di rumah. Tapi orang yang sendirian ya sholat sendiri. Bagaimana untuk jamaah? Apalagi isinya di situ ada anak-anak, ada istri, lah sehingga sholat istrinya pun wajib jamaah, wajib sholat Jumat tadi. Tidak kok terus karena hujan, shollu fi buyutikum, sholatlah di rumahmu, bukan sholat Jumat tapi gantilah sholat duhur, nggak ada di situ. Jadi walaupun sholat Jumat di rumah ya tetap sholatnya sholat Jumat. Sholat Jumat itu 2 rakaat. Tidak ada sholat Jumat ketika pengganti sholat duhur terus karena tidak bisa Jumat. Kalau bisa sholat Jumat 1 rakaat, suruh genapi 2 rakaat. Kalau tertinggal 2 rakaat, dah habis lah, terus sholat duhur. Nah di situ nggak ada keterangan. Hadis yang dijadikan alasan tadi ternyata telah diteliti hadisnya, nah, tidak bisa dipakai kelemahan-kelemahan yang sudah diterangkan di situ. Wallahu alam, jelas saya rasa kewajiban saya ya pertanyaan-pertanyaan tentang beberapa waktu yang lalu ketika belum pandemi dulu ya, masih pertanyaan-pertanyaan, tapi saya tidak suka memberikan suatu jawaban hanya menurut saya, itu nggak suka. Ya, maka kami kemukakan dalil-dalilnya ini yang berpendapat ya tidak wajib sholat Jumat wanita, anak-anak, orang musafir, orang sakit dan sebagainya, dalilnya ini. Ya, lah yang mengatakan sholat Jumat itu wajib bukan apa itu waktu dinikah, tapi itu azimah, ya hukum asal. Ya sudah, bukan rukhsah, bukan, tapi hukum asal memang Jumat itu wajib. Nah dasarnya ini. Nah dasarnya ini, salat Jumat itu wajib bagi setiap orang yang beriman. Karena seruannya ya ayyuhalladzina amanu, laki atau perempuan yang merasa beriman, salat Jumat itu wajib. Nah, adapun pelaksanaan salat Jumat dilaksanakan wajib jamaah dan sebagainya, memang ya salat jamaah itu tidak hanya salat Jumat saja. Salat jamaah itu salat-salat wajib yang lain pun memang lebih afdol, nilainya lebih banyak daripada dilaksanakan sholat sendirian. Nah maka mudah-mudahanlah dengan brosur yang terakhir tentang sholat Jumat ini dan tidak ada perdebatan lagi, tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi, tidak ada keraguan lagi kalau mau memperhatikan ya, brosur-brosur yang ada dalil-dalilnya semua ini. Namun demikian, wallahu alam, masing-masing punya alasan, Allah yang paling mengetahui. Yang penting kita sebagai orang Islam, kalau melakukan suatu perbuatan apalagi ibadah, jangan hanya ikut-ikutan. Jangan ikuti pendapat ini, pendapat boleh. Tidak semua pendapat itu mesti diterima kok, ditolak boleh. Nah, kecuali kalau menolak harus ada alasan penolakannya. Diterima juga boleh, tapi harus ada dasar penerimaannya. Maka ini tadi masing-masing diterangkan ya, semuanya itu beralasan, berdalil, tapi sudah diterangkan juga di sini ya, masing-masing mempunyai, tapi tidak bisa pendapat-pendapat tadi tidak bisa dikompromikan. Diterangkan di sini bahwa pendapat nyata mempunyai pendukung dan membela dengan dalil-dalil
yang tidak dapat dipertemukan kembali. Ya, tidak bisa dipertemukan kembali. Sudah tidak dipertemukan ya saling menghormati. Yang penting kamu juga punya pegangan, Sudah, bukan hanya ini saja kita. Ketika membahas sholat tarawih pun sudah ketemu itu. Nah, ada kita yang mengatakan tarawih itu 2 rakaat, tapi ada yang 4 rakaat. Masing-masing berdalil, yang penting pakai dalil ya. Yang satu mengatakan ketika tanya Aisyah, ya, Nabi itu sholat 4 rakaat. Jangan ditanya panjangnya dan baiknya. 4 rakaat, jangan ditanya panjangnya dan baiknya. Tapi di hadis lain ketika Nabi ditanya pelaksanaan sholat lail, Nabi menjawab sholatul lail masna. Sholat malam itu 2 rakaat. Yang satu tadi berpegang ketika ditanya kepada Aisyah, Nabi sholat itu 4 rakaat, kemudian istirahat panjang, sholat lagi 4 rakaat. Nah, memahami sholatnya 4 rakaat. Yang satu karena didasari lagi ketika Nabi ditanya pelaksanaan sholat malam, Nabi jawabnya sholatul lail masna. Oh berarti yang kedua itu menggabungkan. Oh berarti Nabi itu kalau sholat 2 rakaat kalau sholat malam itu. Nah, setelah dapat 4 rakaat istirahat panjang, maka disebut tarawih tadi ya, istirahat panjang. Namun demikian yang tetap pegang 4 rakaat salam, silahkan. Yang 2 rakaat salam, masing-masing beralasan. Dah kalau sudah terjadi begitu, dah usah ngotot-ngototan, apalagi sholat tarawih ya dah. Apalagi sholat tarawih, sholat bukan sholat sunnah. Nek kepeksane ora sholat saja tidak dosa. Kenapa kamu harus otot-ototan padu? Masing-masing berdasar. Nah, kalau dia melaksanakan sholat tarawih 4 rakaat dasarnya ini, yang 2 rakaat dasar ini sudah. Kalau masing-masing berdasar, mudah-mudahanlah kalau ada kekeliruan bukan karena kita sengaja menyalahi aturan Rasulullah, tapi dalam pemahaman kalau keliru mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Tapi terus jangan merasa paling benar sendiri, nyalahkan yang lain. Udah, kalau sudah tidak bisa dikompromikan, yang penting semuanya berdasarkan dalil, sudah saling menghormati. Ya, saya itu dulu untuk karena cuma barangkali ada pertanyaan, saya dahulukan pertanyaan-pertanyaan ini.